Assalamualaikum semuanya. Semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Pada video kali ini, saya akan mengisahkan kisah tentang Abdurrahman bin Auf. Semoga Allah memberkahi harta yang kau berikan. Semoga Allah memberkahi harta yang kau simpan. Salah satu doa Rasulullah kepadanya. Dia adalah salah satu dari 8 orang yang pertama kali masuk ke dalam Islam. Ia juga termasuk 10 orang yang dijamin masuk surga. Dia juga salah satu dari 6 ahli syura pada hari pemilihan khalifah setelah Umar Al-Faruq. Namanya pada masa jahiliyah adalah Abdu Amrin. Saat ia masuk Islam, Rasulullah SAW memanggilnya dengan Abdurrahman. Inilah doa Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Abdurrahman bin Auf masuk Islam sebelum Rasulullah SAW masuk ke rumah Al-Arqam. Dan itu terjadi setelah 2 hari Abu Bakar memeluk Islam. Ia juga merasakan penyiksaan seperti yang dirasakan oleh kaum muslimin pada saat itu. Dan ia mampu menghadapinya dengan sabar dan teguh. Ia menyelamatkan agamanya dengan melarikan diri ke Habasyah, sebagaimana yang dilakukan oleh kaum muslimin lainnya. Saat Rasul SAW diizinkan untuk berhijrah ke Madinah, Abdurrahman termasuk orang muhajirin pertama yang berhijrah karena Allah dan Rasul-Nya. Rasulullah SAW menjadikan kaum muhajirin dan ansar bersaudara, maka beliau menjadikan Abdurrahman bin Auf sebagai bersaudara Sa'ad bin Rabi' Al-Ansari radhiyallahu anhu. Sa'ad berkata kepada saudara barunya Abdurrahman bin Auf, "Saudaraku, aku adalah penduduk Madinah yang paling banyak hartanya. Aku memiliki 2 kebun dan aku punya 2 istri. Pilihlah kebun yang mana yang engkau sukai, sehingga aku memberikannya kepadamu. Dan pilihlah istriku yang mana yang kau sukai, agar aku mentalaknya untukmu." Abdurrahman lalu berkata kepada saudara barunya yang berasal dari suku Ansar, "Semoga Allah memberkahi keluarga dan hartamu. Tetapi, tunjukkan padaku di mana pasar." Sa'ad lalu menunjukkan Abdurrahman dan ia mulai berdagang sehingga mendapatkan keuntungan dan ia tabung keuntungan tersebut. Tidak lama berselang, ia sudah dapat mengumpulkan uang sebagai mahar pengantin dan ia pun menikah. Maka datanglah Rasulullah SAW dengan membawa minyak wangi dan beliau berkata, "Mahyam, ya Abdurrahman?" Ia menjawab, "Aku menikah." Rasulullah bertanya, "Mahar apa yang kau berikan pada istrimu?" Ia menjawab, "Emas seberat atom." Rasulullah SAW bersabda, "Buatlah walimah meski hanya dengan seekor domba. Semoga Allah memberkahi hartamu." Abdurrahman berkata, "Sepertinya dunia mendatangiku sehingga aku merasa bila aku mengangkat sebuah batu, maka aku menduga bahwa aku akan menemukan emas atau perak di bawahnya." Pada peristiwa Badar, Abdurrahman bin Auf berjihad dengan sungguh-sungguh di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan ia berhasil membunuh musuh Allah yang bernama Umair bin Usman bin Ka'ab
At-Taimi. Pada perang Uhud, ia termasuk orang yang teguh berjuang dan tetap tak tergeming saat banyak orang yang lari takut kalah. Ia keluar dari perang, pada tubuhnya terdapat lebih dari 20 luka. Sebagian dari luka tersebut amat dalam yang dapat dimasuki tangan seseorang. Akan tetapi jihad Abdurrahman yang dilakukan dengan jiwa lebih sedikit dengan jihadnya yang ia lakukan dengan harta. Suatu saat Rasulullah SAW hendak memberangkatkan sebuah pasukan. Ia berdiri di hadapan para sahabatnya dan bersabda, "Bersedekahlah kalian, sebab aku akan mengirimkan utusan." Abdurrahman lalu pulang ke rumah dan kembali lagi dengan segera. Ia berkata, "Ya Rasulullah, aku mempunyai 4.000. 2.000 aku pinjamkan kepada Tuhanku, dan 2.000 lagi aku sisakan untuk keluargaku." Rasulullah SAW lalu bersabda, "Semoga Allah memberkahi harta yang kau berikan, dan semoga ia memberkahi harta yang kau simpan." Saat Rasulullah SAW berniat melakukan perang Tabuk, perang ini adalah perang terakhir yang beliau lakukan dalam hidupnya. Kebutuhan terhadap harta saat itu sama dengan kebutuhan jumlah pasukan. Pasukan Romawi saat itu berjumlah dan berbekal banyak. Padahal tahun itu di Madinah sedang paceklik. Perjalanan yang mereka lalui amat panjang. Biaya mereka sedikit, kendaraan juga sedikit, sehingga ada sekelompok mukminin datang kepada Rasulullah SAW yang meminta beliau untuk mengadakan kendaraan yang dapat membawa mereka ikut serta dalam jihad. Namun Rasulullah SAW menolak permintaan mereka, sebab mereka tidak memiliki kendaraan untuk membawa mereka ke sana. Maka mereka pun kembali dengan mata berlinang karena merasa sedih sebab mereka tidak memiliki apapun yang juga bisa diinfakkan. Mereka itu dikenal dengan orang-orang yang menangis, dan pasukan ini pun terkenal sebagai pasukan susah. Saat itu Rasulullah SAW memerintahkan mereka untuk berinfak di jalan Allah dan memohon balasannya kepada Allah. Maka kaum muslimin bersegera dalam menjawab seruan Rasulullah SAW. Dan salah satu orang yang melakukan sedekah saat itu adalah Abdurrahman bin Auf. Ia bersedekah dengan 200 arqiyah dari emas. Umar bin Khattab lalu berkata kepada Nabi, "Menurutku, Abdurrahman bin Auf telah berbuat dosa, sebab ia tidak menyisakan apapun untuk keluarganya." Rasulullah SAW lalu bertanya kepada Abdurrahman bin Auf, "Apakah engkau telah menyisakan harta untuk keluargamu, ya Abdurrahman?" Ia menjawab, "Ya, aku telah sisakan untuk mereka lebih daripada yang telah aku infakkan, dan lebih baik." Rasul bertanya, "Berapa?" Ia menjawab, "Sebanyak apa yang telah Allah dan Rasul-Nya janjikan dari rezeki, kebaikan, dan balasan." Pasukan ini lalu berangkat ke Tabuk. Di sana Allah Subhanahu wa taala memberikan Abdurrahman bin Auf kemuliaan yang belum pernah diterima oleh muslimin lainnya. Waktu salat sudah tiba, sedang Rasulullah SAW tidak ada. Maka Abdurrahman bin Auf menjadi imam bagi kaum muslimin saat itu.
Hampir saja mereka menyelesaikan rakaat pertama, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyusul mereka dalam jamaah. Beliau mengikuti salat Abdurrahman bin Auf dan berada di belakangnya. Apakah ada kemuliaan yang melebihi seseorang yang menjadi imam bagi pemimpin seluruh makhluk, sekaligus pemimpin para nabi, yaitu Muhammad bin Abdullah? Setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kembali ke pangkuan Tuhannya, Abdurrahman bin Auf mencukupi segala kebutuhan ummahatul mukminin, para istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia berangkat bersama mereka bila mereka bepergian, berhaji jika mereka melaksanakan haji. Ia membuat pada sekuduk mereka kain hijau untuk berteduh yang bisa dipakai oleh orang-orang tertentu. Ia akan menemani mereka berhenti di tempat yang mereka sukai. Itulah kisah hidup Abdurrahman bin Auf dan kepercayaan para ummahatul mukminin kepadanya yang dapat ia banggakan. Hanya sekian dulu ya teman-teman, kisah tentang Abdurrahman bin Auf. Dan jangan lupa like dan subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.